Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat sore. Sekarang kita tempat berada di salah satu perusahaan, yaitu perusahaan PT SGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat literatur hukum sekalian dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa, salah satu adik kita, Khairil Ardian dari Detik Sumsel. Mereka dari awal telah bahu-membahu untuk memberitakan kegiatan kita untuk dalam hal melaksanakan eksekusi real dari Pengadilan Negeri Sorolangun terhadap perkara Ibu Ida Laila terhadap perusahaan PT SGP, perusahaan sukses Gemilang Palem. Nah, sekarang kita saksikan, saya mengajak adik saya ini atau redaksi dari Detik Sumsel, Detik TV Sumsel untuk berkeliling. Kita melihat suasana ya pasca dieksekusi. Oke, untuk itu kita saksikan, kita ikuti adik kita untuk menyaksikan seluruh pabrik yang tersisa. Oke. Cekidon. Inilah perumahan karyawan ya, khususnya rumah manajer sudah dihancurkan. Cuma yang satu itu memang permohonan dari pemohon ya, dari pemohon itu dihancurkan karena menjadi staf daripada tim eksekusi dari kantor hukum Khairul Aziz dan partner. Mes ini kurang lebih 10 yang masuk di dalam tanah objek perkara ya, atau tanah milik penggugat. Sementara kantor dan gudang ada 2 di bawah. Jadi berapa hari Bang proses penghancuran eksekusinya? Untuk eksekusi ini kita sampai 7 hari ya, yang normal 3 hari ya. Karena sisanya itu eksekusi sepihak oleh pihak termohon, di mana kita tidak hadir, mereka melakukan eksekusi dibantu oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorolangun, Bapak Muhammad Soleh. Nah, ini yang menjadi perdebatan kita dan kita menjadi keberatan kita sudah menyampaikan keberatan kita kepada ketua pengadilan bahwa kita keberatan, yang mohon kan kita, yang luar biaya kita, masa mengeluarin barang orang kan, itulah logika hukumnya. Nah, inilah faktanya, semestinya kan udah hancur semua ya. Udah hancur Kami semua. masih banyak yang kokoh, berdiri kokoh. Mereka belum katanya mau membongkar sendiri, ini kan sudah tidak ada waktunya lagi sebenarnya. Namun yang satu ini memang kita mohon, dan sawit yang berdiri memang sudah diserahkan oleh pihak SGP kepada Ibu Ida Laila sebagai Kalau proses perkara ini sudah berapa lama Bang? Proses perkara berjalan 2 tahun. 2 tahun. 1 tahunnya itu proses pengajuan eksekusi. Bayangkan saja realnya 1 tahun. Jadi putusan itu di tahun berapa Bang? Putusan di tahun 2000, putusan kasasi di tahun 2022. 2022. Ya. Baru terlaksana eksekusi 2023. Di bulan Juni ya. Itu kan kita mengajukan tunda, mereka mengajukan tunda. Bahkan kita berapa kali minta untuk dikosongkan secara sukarela. Tidak mau. Jadi ini Bang baru 30%. Sisa berarti tinggal 70%. Pabrik. Ini kan sudah berjalan 3 hari. Kenapa pabriknya belum dieksekusi? Nah, saat kita mau eksekusi itu tadi Panitera bersama dengan pihak perusahaan tidak boleh eksekusi karena mau dikeluarkan secara baik-baik. Sementara kita menyewakan alat, kita sudah bayar ini bayar itu, mestinya kan kita harus eksekusi. Kalau memang dia mau mengeluarkan baik-baik dari dulu kan ada waktu amannya 1 tahun loh. Bahkan mungkin 1 minggu sebelum ini juga kita beritahu. Nah, kemudian kalaupun ada komunikasi yang baik dari pihak perusahaan ke kita, ada deal ya, mungkin kita juga manusia juga mungkin ya, atau
kalau tidak dirobohkan atau dikeluarkan baik-baik ya bayar aja tanah dengan nilai yang wajar ya mungkin juga, atau kerjasama yang lain kan, ada penjajakan lagi. Tapi sampai sejauh ini dari perusahaan belum ada komunikasi yang baik. Ada komunikasi tapi kurang baik. Oke, kita lanjut. Ini salah satu. Tadi masih banyak, kurang lebih 5 perumahan lagi Bang ya? Iya. Ini lahannya kurang lebih berapa hektar Bang? 7,8 hektar. Objek perkara ini? Objek perkara 7,8 hektar. Kalau ini Bang, tim advokasi berapa orang kita Bang? Tim advokasi kalau awalnya kita 4 orang ya. 4 orang, tapi yang aktif itu 2 orang, saya sama Indra Cahya. Kemudian diikuti oleh Aslan Aqua dan rekan dari Jakarta ya. Kalau Pak Haji Bang kemana Bang? Pak Haji Indra Cahya. Pak Haji ini kan dialah orang utama dan yang paling getol dan paling semangat dalam hal memperjuangkan Ibu Ida Lailah ini tanpa biaya loh. Tanpa biaya. Semua biayanya itu ditanggung oleh Pak Haji. Pak Haji Indra Cahya. Ibu Ida Lailah tidak mengeluarkan biaya. Ya mungkin kalau paling biaya matra yang memakan pun itu hal yang wajar lah. Jadi ini Bang, kemarin sempat viral waktu eksekusi di media sosial Bang ya, TikTok, Instagram, YouTube. Kalau masih ada teman-teman di luar sana misal butuh bantuan baik pendampingan hukum atau masih ada kasus seperti Ibu Ida Lailah ini, itu cara menghubungi Bang? Cara menghubungi kita mungkin di Detik TV Sumsel juga bisa, mungkin juga bisa di literatur hukum. Ya itu sana kan udah tertera nih sudah ada nomor person hotline kita gitu kan, silakan hubungi sana, nanti tim kita akan menjawab ya, baik itu mau diskusi ya atau mau koordinasi terkait dengan hukum boleh gratis. Tapi mungkin kalau pelaksanaannya nanti kita lihat, kuncinya di sini kami tim siap membantu, yang penting klien kita benar dulu. Itu di garis bawah. Ini bangunan kantor, bangunan rumah karyawan dan pabrik. Sekarang pabriknya belum diapa-apakan karena terjadi perdebatan dari pihak kita sesuai dengan aturan undang-undang kita, seperti pasal 1033 PR tadi ya harus dihancurkan karena upaya paksa gitu. Tidak ada lagi yang namanya dikeluarkan Bapak itu, nggak ada lagi. Sementara dari pihak termohon, dari pihak PPSGP bersama Panitra Pengadilan Negeri Sulawesi mengatakan ini akan kami keluarkan secara baik. Maka ini terjadi perdebatan sampai hari ini belum ada titik temu, mungkin dilanjut besok pagi hari Senin. Baik bersahabat, di belakang kita ada pabrik, salah satu pabrik SGP yang memproduksi CPU. Saat ini masih berdiri kokoh, belum dieksekusi. Belum. Inilah yang menjadi perdebatan. Mungkin ini CPU-nya ada 1, 2, 3 ya, mungkin dengan kualitas ini. Di belakang ada tempat pemasangan karnir, ada pembakaran. Intinya PT ini lengkap. Nah, PT ini kan kalau menurut undang gitu ya, menurut pasal 1033 KUHP Perdata atau RP, nah ini harus dihancurkan karena sudah ada. Seharusnya memang perintah undang-undang untuk dihancurkan karena kita menerima tanah dalam keadaan kosong. Jadi kendalanya itu apa Bang? Kendalanya pihak perusahaan bersama jurusita pengadilan yang diwakili oleh Panitra itu tidak boleh dihancurkan, harus dikeluarkan baik-baik. Sementara biayanya kita yang tanggung, kan aneh. Nah ini yang menjadi perdebatan sampai hari ini belum selesai. Belum. Kita masih menunggu tidak baik dari perusahaan atau tindakan tegas dari pengadilan. Itu yang kita tunggu. Jadi selain dieksekusi, sebelum diratakan dengan tanah, maksud kami selain dieksekusi, pabrik ini mungkin ada solusi lain? Ya, kita dari awal ya seperti apa yang disampaikan oleh Haji Indra Cahya, kita ini terbuka loh. Cuman sampai hari ini memang nggak ada komunikasi. Ada, kalau bilang nggak ada komunikasi salah. Salah satu dari tim kita pernah komunikasi kepada pengacara mereka menyerahkan kepada perusahaan sepenuhnya. Sementara perusahaan tidak bergeming, artinya tidak ada reaksi.
Ya, makanya mestinya pengadilan bertindak tegas untuk menghancurkan sesuai dengan perintah undang-undang. Kalau kita ya dari hati kecil kita sebagai manusia, kita tidak juga ingin ini dihancurkan. Karena inginnya kita ini terus berjalan berproduksi, di mana menghidupkan ratusan lah warga yang Teluk Kecibung ini, bahkan dari luar yang bekerja di perusahaan ini, di pabrik ini bisa berjalan kembali. Jadi kalau kita masuk bisa bang? Bisa kita masuk, kita bisa melihat itu. Kalau tim kita kan ada yang jaga perusahaan ini saat ini, pabrik ini dijaga oleh tim eksekusi dari penggugat dari Ibu Jalailah. Lalu dua orang ini dari kantor hukum kita. Oh, dari kantor. Ya, tugaskan untuk menjaga pabrik ini sampai ada kepastian hukum lebih lanjut. Bang, sudah lama di sini bang? Dari tanggal 8. Dari tanggal 8, dari tim eksekusi penggugat. Kantor hukum ya. Kalau ini yang apa namanya itu, kayak keamanan atau PK lah, menjaga keamanan. Oh, tim eksekusi kalau tim eksekusi. Dia tim. Kalau tim eksekusi di sini berapa orang? Ada kemarin itu berapa, ada 50-an. 50-an orang. 50 orang. Jadi setiap ini bang ya, setiap hari, setiap malam dijaga. Iya, dari kantor lokalnya. Di daerah juga ada. Ini boleh masuk bang ya? Boleh Pak. Tapi kalau ini kosong ya, kalau sudah dibuka itu hari kosong. Ya, sudah, kalau ini storage Pak. Storage. Tapi detail teknisnya nggak tahu lah kan. Oke, kami lanjut bang ya. Oke. Lanjut Pak. Ya. Ya, ini pabrik, tempat pengolahan, kemudian itu tempat sortir buah. Ya. Di belakang ada tempat pembakaran sisa-sisa dari pengolahan, kemudian dibakar sehingga tidak ada lagi dari sisa pengolahan itu yang keluarnya itu dalam bentuk mentah. Artinya karnelnya, abunya sudah dimasak di sini semua. Artinya kapan keluar dari pabrik ini, apabila keluar dari pabrik ini sudah siap ekspor semua. Ini bang, Pihak yang mengolah kan. sudah berapa lama bang pabrik ini? Pabrik ini berdiri kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Nah, 9 tahunnya itu perjuangan Bu Ida. Oh. Jadi dari awal tuh, dari masih 23 tahun awal tuh Bu Ida masih merasa berharapan akan diganti, mungkin dengan janji-janji manis di pihak tertentu. Tapi setelah habis 3 tahun itu sampai titik eksekusi ini 9 tahun Bu Ida berjuang. Dan kita sebagai tim kuasa hukumnya mulai berjuang tuh dari tahun 2000. Ya, dari 2000, kemudian 2020 ya, 2020, kemudian 2021, 2022 putus kasasi, mungkin, tapi mereka melakukan upaya untuk menunda eksekusi. Mereka mengajukan PK, kita tetap tidak hadapi PK mereka, kemudian PK juga tetap dimenangkan oleh Ibu Ida. Nah, dari itu kita mengadakan admaning, artinya peringatan kepada perusahaan dari Pengadilan Negeri Sololangun, tapi tidak diindahkan. Beberapa kali kita sempat berkoordinasi di kantor yang dirobohkan tadi, mereka juga bersikeras untuk tidak melakukan itu. Bahkan sampailah di hari eksekusi juga mungkin udah viral perlawanan dari pihak PT SGB. Alhamdulillah bisa sampai hari ini gitu kan. Nah, ini tinggal yang menjadi pertanyaan kita inilah, kalau di dalam undang-undang ini diratakan semua, karena kita menerima dalam keadaan kosong, termasuklah sawit-sawit. Seharusnya? Ya, termasuk rumah tadi kan. Cuma sawit memang sudah ada MOU waktu pembayaran denda dari perusahaan yang dijatuhkan oleh pengadilan 2.020.000, 25 juta itu sawit memang diserahkan kepada Ibu Ida. Jadi kita tidak perlu mencabut, kecuali Ibu Ida mau ganti dengan kacang-kacangan mungkin bisa dicabut. Kalian dimanapun Anda berada sore hari ini, kami sangat berbahagia ya, selain dari sebagai penasihat hukum sudah dikunjungi oleh salah satu tim dari Detik TV Sumsel. Kita telah mengelilingi pabrik ini, telah kita jelaskan kepada mereka adik kita ini, dan kita sangat senang sekali dan bangga ya telah dikunjungi oleh salah satu TV online ya yang di Sumatera Selatan. Amin. Hari ini kita dikunjungi, telah kita jelaskan semuanya. Sahabat literatur hukum sekalian, inilah akhir dari tadi sudah kita jelaskan. Ini kita tutup segmen kita ini. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat literatur hukum sekalian atau dari siapapun,
tentang hukum atau terkait dengan eksekusi atau terkait terkhususnya tentang pabrik PT SKP, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah pasti akan kita jawab. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.